Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak, Ibu, kaum muslimin jamaah salat akhir jami Allah. Mari kita bersyukur Allah atas segala karunia-Nya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali dikumpulkan Allah di rumahnya dalam majlis zikir yang berbahagia ini. Salawat dan salam kepada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita masih dalam bab zakatnya, hadis-hadis yang menjelaskan tentang perkara zakat. Terakhir kita sampai hadis bahwa tidak wajib zakat budak dan kuda yang dikendarai. Di kendaraan yang dikendarai tidak wajib dibayarkan zakatnya. Itu harus dijadikan investasi. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis dari Umar bin Shu'aib. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man waliya yatiman lahu malun falyatajir lahu wa la yatrukhu hatta takulahu as-sadaqatu. Ini hadis riwayat At-Tirmidzi. Kata Nabi, siapa yang menjadi wali bagi anak yatim, maka dan anak yatim itu memiliki harta, maka hendaklah walinya memperdagangkan hartanya dan jangan dibiarkan mengendap, karena dia akan dimakan oleh zakat. Jadi kata Nabi, siapa yang menjadi wali anak yatim dan anak yatim ini punya harta, maka harta anak yatim itu tidak boleh diendapkan karena dia akan dimakan zakat. Nah, jadi Bapak Ibu, ini ketentuannya begini. Kalau seseorang meninggal dunia, jadi kalau ada yang meninggal dunia, misalnya saya meninggal dunia dan saya punya anak kecil, karena saya disebut anak yatim, maka anak saya ini ada walinya. Siapa wali anak saya? Bapak saya atau saudara laki-laki saya. Itu wali dari anak saya. Wali itu dia mengambil alih tanggung jawab terhadap anak saya. Itu artinya wali itu. Jadi wali itu bukan hanya menikahkan anak saya di waktu dia sudah dewasa. Menikahkan itu salah satu fungsi wali. Wali itu mengambil alih tanggung jawab kalau seseorang meninggal dunia, bapaknya, maka ada yang mengambil alih tanggung jawab itu. Itulah walinya. Dan wali itu adalah yang punya benih, yang terkait dengan benih, yang punya benih saya. Maka yang terkait dengan saya itu bapak saya atau saudara laki-laki saya. Maka kalau saya meninggal dunia, maka anak saya kemudian akan diambil oleh bapak saya atau saudara saya. Istri saya setelah iddahnya habis 4 bulan 10 hari, dia boleh menikah dengan laki-laki manapun yang dia suka. Dan setelah menikah dia boleh dibawa pergi sama suaminya yang baru kemanapun dia mau. Anak saya tidak boleh ikut dengan istri saya, tidak boleh. Karena istri saya hanya bertanggung jawab kepada suaminya, bukan ke anak saya. Itu kaidahnya begitu ya.
Ibu kalau menikah dengan laki-laki lain, kalau ibu sudah meninggal suaminya, ibu masih punya anak-anak, anak kecil, maka anak ibu tinggalkan saja, ibu tidak berdosa. Siapa yang tanggung jawab dengan anak ibu? Walinya. Karena ibu tidak punya anak, yang punya anak suami ibu. Karena ibu hanya lahan yang menumbuhkan apa yang ditanam suami ibu. Yang punya tanaman petani. Makanya perempuan kalau mati suaminya, maka anak itu diambil oleh saudara ayahnya, di saudara suaminya, atau saudara atau bapak dari suaminya, kakek dia, wali namanya. Nah, dan ibu-ibu boleh menikah bergila, anak tinggalkan saja. Itulah kenapa yatim, anak yatim disebut yatim. Karena yatim itu artinya sendirian. Kenapa sendirian? Bapak mati, ibu diambil orang. Itu kenapa disebut yatim. Tapi kalau istrinya mati, dan ada anak yatim, karena bapaknya ada, dia sama bapaknya. Kemanapun bapaknya pergi, dia bawa. Dia tanggung jawab dengan anaknya sampai anaknya menikah. Jadi kalau istrinya mati, tidak perlu disantuni. Karena bapaknya ada, bapak disantuni. Bapaknya sebagai penanggung jawab dan tidak berkurang perhatian, akan berkurang perhatian. Mungkin ya kasih sayang berkurang dari ibu itu saja. Tapi kalau soal nafkah akan berpengaruh kalau ibunya mati. Makanya yang wajib disatu itu yang bapak mati, karena disebut yatim. Yang piatu tidak ada. Istilah piatu dalam agama tidak ada. Yang ada hanya istilah yatim. Fazalikal ladzi yarzuqul yatim. Jadi yang ada hanya istilah yatim. Piatu tidak ada. Nah, karena itu ibu, seseorang kalau mati, maka anaknya itu kalau masih kecil nih, di bawah umur, belum balik, itu yatim namanya. Maka anaknya diambil oleh bapaknya atau saudara ayahnya. Harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal, oleh ayahnya, itu diserahkan ke walinya tadi. Saya kalau mati, anak saya masih kecil, harta yang saya tinggalkan ini sebagai warisan, silakan diambil istri saya 1/8 hak dia, bapak saya ambil 1/6, ibu saya 1/6, sisanya untuk anak saya. Nah, sisanya ini dipegang oleh bapak saya atau oleh saudara saya, pegang, mereka sebagai wali. Itu ketentuannya. Ibu tidak boleh pegang harta sebenarnya. Karena ibu menikah nanti ketemu laki-laki, yo kalau sadeh kodak sadeh pak, yo selesai berapa? Itu modalnya kalau ibu dia megang harta. Bosok jodoh ibu, orang tua anak yatim paci. Ibu suami ibu mau sasan ibu selesai ini. Ya, itu kalau dapet yang sadeh ibu kota dia juga. Lebar-lebar tanggung dapet ibu. Selesai orang tua anak yatim dia ikut dulu cayo. Dosa besar, induk dosa. Coba kau orang tua yang itu serahkan ke walinya. Wali tidak jujur, dosa ku api di juga masalahnya tak dosa orang kita pun. Karena harta anak yatim tidak boleh dikurangi, tidak boleh diambil, tidak boleh dipakai hingga untuk kebutuhan hidup anak itu sendiri. Lalu dari mana harta yang bisa untuk membiayai hidup dia? Dia masih lama dewasa. Biaya hidup dia dari walinya. Akan tidak mencukupi, maka dibantu oleh orang banyak. Harta yang ditinggalkan bapaknya, kata Allah, wa'atul yatama amwalahum, nanti kalau mereka dewasa, serahkan harta yang ditinggalkan bapaknya sebanyak yang ditinggalkan bapaknya. Tidak boleh dikurang. Kalau dikurangi, dosa besar. Itu kedua harta anak yatim. Nah, supaya hartanya tidak berkurang, kata Nabi, jangan diamkan hartanya wali tadi, hendaklah memperdagangkan hartanya. Sehingga orang toko tidak dimakan zakat. Itu maksudnya. Sebab kalau didiamkan, ya, kalau didiamkan di rekening di mana, itu nanti akan dimakan zakat. Sehingga harta itu tidak bisa diserahkan sebanyak yang ditinggalkan bapaknya nanti. Padahal perintah Allah serahkan harta anak yatim sebanyak yang tinggalkan bapaknya. Kalau dia digandapkan di rekening, tiap tahun kena zakat.
Artinya tidak lagi sebanyak ditinggalkan bapaknya, mungkin dia 10 tahun lagi dewasa, atau mungkin bisa 12-15 tahun lagi dia balik. Nanti setiap tahun 15 tahun kena zakat, bisa banyak kurang itu. Nah, supaya tidak berkurang, maka diperdagangkanlah oleh wali. Dari hasil itulah nanti dia dibiayai. Kalau dapat untung, seberapa untung kasih semua ke dia nanti ketika dewasa. Iko orang tua pang sebanyak gua, lalu perdagangan gua, untungnya gua ambil kasih gua. Modal dua pokok untung ambil. Begitu harus dengan harta anak yatim. Ya, tidak boleh anak yatim itu habis. Sehingga menjalankan mengadap, nanti gas kening. Karena perintah Allah berikan harta anak yatim sebanyak yang ditinggalkan bapaknya. Nah, supaya anak habis bagaimana? Perdagangkan. Gitu. Nah, dari sini dipahami anak yatim itu anak-anak atau sudah dewasa? Anak-anak. Yang namanya yatim mesti anak-anak. Belum balik, kalau balik udah ada yatim lagi. Makanya bapak ibu udah yatim kok. Kayak udah yatim. Ya. Walaupun nampaknya lah tiap itu namanya ya anak yatim. Yatim kok sebelum balik. Ya. Berarti ya ini kan anak yatim nih kasusnya. Berarti mereka masih anak-anak dan mereka punya harta. Kata Nabi, harta mereka jangan diendapkan, kalau diendapkan dimakan zakat. Apa makna hadis ini? Zakat wajib hingga anak-anak. Beda dengan salat. Kalau salat wajibnya siapa? Baligh. Islam baligh berakal. Betul ya? Anak-anak tak wajib salat. Tidak. Ya. Orang hidup tak wajib salat. Kalau puasa syaratnya apa? Islam baligh berakal. Makanya anak-anak tak wajib salat, tak wajib puasa. Orang gila tak wajib puasa, tak berakal. Haji Islam baligh juga berakal, mampu. Jadi alun baligh wajib haji kan? Walaupun haji tarik, haji tarik 2 bulan hajinya. Tapi itu haji tarik kan. Tapi yang haji harus baligh dulu. Nah, beda dengan zakat. Zakat anak-anak pun wajib zakat. Kalau dia punya harta. Kan bisa jadi dulu ada namanya artis cilik, ya kan? Masih anak-anak. Misalnya penyanyi atau bintang film anak-anak. Penghasilannya banyak kan? Dari rekeningnya panik, padahal investasinya banyak. Walaupun dia anak-anak, tiap tahun wajib berzakat. Karena di sini kasus dicontohkan anak yatim. Harta anak yatim yang dipegang walinya, kalau tidak diperdagangkan, nanti habis dimakan zakat. Berarti anak-anak juga wajib berzakat kalau dia punya harta. Itu ketentuannya. Ya, jadi zakat tidak mesti 2, tidak mesti banyak. Anak-anak pun wajib zakat kalau itu memang harta dia, seperti kasus harta anak yatim. Lalu hadis berikutnya kata Nabi, ini hadis riwayat Abu Dawud, ya. Idza kana laka mi'ata dirham wa hala 'alaiha al-haul fa fiha 5 darahim wa laysa 'alaika syai'un hatta yakuna laka 20 dinaran wa kana wa hala 'alaiha al-haul fa fiha nisfu dinar wa laysa fi malin zakatun hatta yakula 'alaihi al-haul. Jadi kata Nabi, bila engkau punya dinar emas yang mencapai 20 dinar, maka dia setelah sampai haul, ya, jadi haul itu tahun namanya. Jadi setelah mencapai setahun, dinar tadi 20 dinar, maka wajib zakatnya setengah dinar. Begitu ya. Dan tidaklah harta itu ditarik zakat kecuali bila disimpan sampai setahun. Dalam hadis Bukhari juga begitu. Jadi satu dari hadis ini ada namanya dinar. Dia ada juga namanya dirham. Kalau dirham itu 200 dirham ya. Dinar atau emas. Nah, kalau dirham yang kita tidak punya, dinar itu emas.
Emas itu kata Nabi kalau dia mencapai 20 dinar. 20 dinar itu kalau kita sekarang 85 gram. Sudah konversinya begitu, 85 gram. Nah, dikeluarkan setengah dinar. Setengah dinar itulah yang disebut 2,5%. Ya, di 85 gram 2,5%. Karena 20 dinar keluarnya setengah dinar. Ya, 20 dinar keluarnya setengah dinar kata Nabi. Syaratnya harus disimpan setahun. Jadi kalau belum setahun berarti belum wajib zakat. Nah, syarat emas yang wajib zakat itu satu, dia disebut sebagai simpanan. Ya, manis tafada malan kata Nabi. Dia disimpan. Jadi kalau tidak disimpan berarti dia pakaian. Jadi kalau ibu-ibu emas yang dipakai harian, antian, kanduang, galang, atau yang dipakai harian itu tidak disebut sebagai simpanan. Karena dalam Al-Quran disebut allazina yaknizuna zahab, mereka menyimpan emas, ya, menyimpan. Maka yang dipakai itu seperti kendaraan kemarin tidak wajib yang dipakai, seperti rumah yang dipakai tidak, ya, seperti sawah yang digunakan untuk bertanam. Tapi kalau bapak ibu simpan emasnya maka wajib zakat. Makanya ibu-ibu kalau ya tidak berzakat ya pakai saja semua. Caranya itu pakai saja dulu. Risikonya ibu di ya caki ulang. Ya makanya yang dipakai tidak wajib zakat, kecuali ibu pakai hanya untuk ya kepentingan tertentu. Kalau dipakai hanya untuk kepentingan tertentu itu simpanan juga. Misalnya ada ibu pakai ame itu untuk beralih saja. Kalau ibu kalau pakai beralih itu wajib pakai ame. Walaupun ame sapu ya. Kalau pakai beralih itu cari kurang kan. Ibu kalau pakai beralih bawa pakai baju kan kadang ame. Kalau kadang kan kalau beko kan nampak kan. Makanya ibu kalau pakai baju biasanya pakai baju lengan yang kadang, ya. Atau ibu-ibu pakai arisan, kalau arisan besoknya pakai ame aja. Ya, pokoknya ibu-ibu kalau kumpul arisan kan acur garu. Jangan ame, ya kita tak dari dulu sampai kini sampai kiamat begitu juga ibu-ibu. Emas itu memang kesenangan ibu. Itu makanya sapi betina itu warnanya kuning yang menyejukkan mata. Kan sapi betina akan warna apa warna sapi betina? Safran. Kuning. Kuningnya bagaimana? Rasulul Nazir kuning yang menyenangkan mata. Apa kuning yang menyenangkan mata? Emas. Jadi kalau perempuan memang identik dengan emas. Jadi kalau ibu pakai untuk arisan saja, untuk beralih, ya, atau untuk pulang kampung. Karena pulang kampung kok memang terlalu jauh nih, karena suaminya sukses. Dirayu. Iya dirayu. Kalau nak babi itu merasa deh kalau jadi dulu. Makanya kalau pulang kampung itu terlalu babi. Iya. Kalau nak babi itu di kebun orang, amal untuk dosa orang pakai kami. Kamu kalau pulang kampung orang rumah bersuruh pakai kami. Iya. Karena pernah dulu. Awak pulang kampung kan, dia namanya pegawai negeri malu tak pakai ame banyak. Tak pegawai negeri pulang jauh motor, kecil keluarga di kampung. Ya pegawai dosen, rumah pulang tak bawa barang. Dapat kaji apa? Oh jadi beko lo cara orang ya. Kalau pulang tu orang rumah bawa barang, di rumah ni musuh pakai pakai. Benar-benar suruh orang betul. Kan artinya ada orang pulang kampung wajib ame kan. Kalau begitu itu simpanan udah pakaian wajib zakat. Kalau sudah setahun haul dah wajib. Kalau belum setahun dah wajib zakat. Misalnya begini, ibu punya ame lah 100 gram. Misalnya kini bulan Muharram 100 gram Muharram besok wajib zakat. Karena dia setahun dulu. Nah ternyata bulan Zulhijjah sebulan menjelang zakat dibayarkan. Jadi pinjam di adik
20 gram udah sasak. Berarti kan tinggal 80 gram itu. Udah cukup nisab kan? Menjelang setahun lah kurangnya, maka tak jadi wajib zakat. Ya, karena tidak sampai setahun tidak wajib zakat. Kecuali dipinjamnya ya Muharram, berarti kan zakat dulu. Ini dipinjamnya bulan Zulhijjah sebelum sampai nisab setahun. Tidak wajib zakat. Ya, tidak wajib zakat. Tapi ini pinjamnya memang benar-benar terbesar. Tak rencana kena batul dulu. Jadi kalau yo jadi tuang pinjam yo betul betul ya. Bukan dia. Kalau gaji Tuhan tahu. Suruh tahu ya. Jadi kalau tak sampai setahun tak wajib zakat. Kalau dia mengendap setahun wajib zakat. Makanya kata Nabi, fala zakata alaihi hatta yahula alaihi al-haul. Tidak dipungut zakat kecuali bila mengendap selama setahun. Itu makanya zakat pegawai itu harusnya mengendap dulu dari rekeningnya setahun. Ya kalau dikiaskan ke emas berarti 2,5%, dan itu haul. Tidak ada zakat kalau tidak haul kata Nabi. Artinya gajinya itu mengendap dari rekeningnya senilai 85 gram setahun. Ini pegawai negeri apa bulan ke bulan saja, belanjuan, ada SPP ya karena mencakupi berarti tidak zakat namanya itu sedekah sumbangan. Karena kata Nabi fala zakata, tidaklah disebut zakat, fala zakata tidak disebut zakat hatta yahula alaihil haul, kecuali kalau dia mencapai haul namanya tahun. Itu makanya zakat profesi itu serba sulit menganggapnya sebagai zakat. Kalau dianggap sebagai zakat, ya kiasnya kemana? Kiasnya ke emas. Kalau emas haul, kata Nabi begitu, tahun dulu. Berarti hitung rekeningnya setahun. Ada tak mengendap setahun disimpan? Ya tak wajib. Kalau kiasnya ke berapa Pak tahun haul itu gaji? Pokoknya 85 gram emas nilainya saat itu. Ya tanya nak gram emas untuk tukang emas berapa? Tanya saja ke tukang toko emas berapa emas 1 gram di hari itu, di saat dihitung itu. Kali 85 gram, keluarkan 2,5%. Ada tak uang di rekeningnya mengendap segitu gajinya? Ya tidak wajib zakat. Tak disebut zakat namanya. Karena zakat itu seperti salat. Salat kan aqimus shalah wa atu zakat kan sepaket kan. Apa itu salat? Bacaan tertentu, perbuatan tertentu, dimulai dari salam, dimulai dari takbir, disudahi dengan salam di waktu tertentu. Dah begitu. Kita bawa kuta, waktunya ditentukan. Zakat juga begitu. Mengeluarkan harta tertentu dengan jumlah tertentu di waktu tertentu kepada orang tertentu. Kalau tak memenuhi ketentuan-ketentuan begini, maka dia tidak disebut sebagai zakat. Sedekah biasa. Ya itu masalahnya. Kalau dipotong langsung tidak apa-apa, tapi ikut standar zakat. Standar zakat pertama haul setahun dulu, yang kedua ada nisab. Itu tidak nisabnya. Jadi potong-potong dan menantu itu kan nisab. Maka sedekah saja. Tidak disebut zakat. Ya sedekah. Tidak memenuhi ya apa persyaratan itu disebut zakat. Karena namanya zakat itu seperti salat. Hartanya tertentu, jumlahnya tertentu, waktunya tertentu, penerimanya tertentu. Kalau tidak begitu, ya tidak salat. Kalau salat ya tidak sesuai dengan ketentuan, tidak salat namanya. Zakat kalau tidak sesuai ketentuan, tidak zakat namanya. Sedekah namanya. Sedekah namanya. Berpahala ya lah, berpahala. Ya, cuman itu tidak disebut zakat, gitu ya.